Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak peserta didik SMP Negeri 1 Karanggede yang kami banggakan. Kali ini kita berjumpa di siaran pendidikan di TV Ezika bersama saya Ibu Lulu dan Bu Anissa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar mengenai keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk materi keberagaman di Indonesia ini, Bu Anissa selaku guru mapel PPKN akan menjelaskan kepada kalian. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Lulu. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7, pada khususnya SMP Negeri 1 Karanggede yang Ibu banggakan. Senang rasanya Ibu bisa buat video pembelajaran kali ini untuk kalian semua. Karena di masa pandemi ini dari semester gasal kemarin ya, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun demikian, Ibu sangat berharap sekali kalian meskipun harus belajar di rumah di masa pandemi ini, harus tetap semangat belajar. Selalu menyimak apa saja yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di website sekolah. Karena sekolah kita kan sudah memiliki website. Nah, di situ semua, baik itu materi maupun tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, semua ada di website sekolah. Nah, ini tergantung anak-anak ya, anak-anak harus aktif untuk membuka website sekolah tersebut. Baiklah anak-anakku kelas 7, langsung saja kita mulai untuk pertemuan pertama kali ini. Kita akan membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, atau sering disebut dengan SARA ya Bu Lulu ya. Mungkin anak-anak juga sering mendengar istilah tersebut ya, di baik itu di media cetak ya, di media sosial sering sekali penggunaan kata SARA ya. SARA itu kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini nanti akan meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah faktor yang menyebabkan adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Kenapa di Indonesia itu banyak sekali keberagaman. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang keberagaman suku. Suku apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian keberagaman agama dan kepercayaan. Dan juga keberagaman ras. Ya. Nah, anak-anakku siswa kelas 7, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan tersebut, di sini Bu Anissa punya sebuah gambar. Nah, kalian bisa amati gambar tersebut. Bu Anissa punya 2 gambar. Nah, tugas kalian coba kalian amati gambar tersebut ya. Ada 2 gambar ini. Ini gambar pertama dan gambar kedua. Bu Lulu mungkin bisa bantu menjawabnya ya, mewakilkan dari anak-anak di rumah ya. Coba Bu Lulu perhatikan gambar tersebut. Ini kira-kira gambar apa ya Bu? Oke, ini di sini terdapat 2 gambar.
gambar pertama itu menggambarkan berbagai ragam pakaian adat ya Bu ya, Iya, ada di betul. Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke mungkin ada di sini. Iya. Nah, untuk gambar yang kedua itu kita bisa lihat bahwa pakaian-pakaian yang digunakan adalah cermin dari setiap agama. Nah, Iya. ini mencerminkan bahwa di Indonesia itu ada berbagai agama yang tumbuh. Ya, betul. Betul sekali dulu. Jadi anak-anak, gambar pertama itu memperlihatkan masyarakat Indonesia yang menggunakan kostum yang berbeda-beda, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau kalian lihat, jadi ini pakaian adatnya ya masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan di sini, betapa banyak ya keragaman yang ada di negara kita. Jadi di masing-masing daerah itu memiliki kostum adat yang berbeda-beda. Itu adalah merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ya. Dan unik semua. Iya, betul sekali. Kemudian untuk gambar yang kedua, ya ini kalau kita lihat di sini gambarnya kan ada itu seorang perempuan yang menggunakan jilbab. Ini kan mencerminkan bahwa dia itu adalah beragama, ya identitas suatu agama Islam. Ini ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik ya. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada keberagaman agama. Nah, kalau kita lihat gambar ini, itu mengingatkan kita pada sebuah peribahasa. Mungkin Bu Lulu sudah pernah mendengar peribahasa ini ya. Peribahasanya berbunyi begini: lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar peribahasa tersebut ya? Kira-kira peribahasa tersebut artinya apa ya? Bu bisa bantu? Kalau untuk artinya mungkin jenengan lebih paham. Iya. Tapi saya sudah pernah mendengar peribahasa tersebut. Iya. Mari kita coba untuk mengartikan peribahasa tersebut ya anak-anak. Jadi arti dari peribahasa tersebut itu adalah tadi ada bunyinya lain ladang, lain belalang. Itu seperti mengisyaratkan bahwa di setiap tempat atau daerah itu memiliki atau mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda ya. Adat istiadat di daerah kalian belum tentu sama dengan adat istiadat di daerah yang lain ya. Namun meskipun demikian tugas kita ya, kalian semuanya itu harus tetap mengedepankan rasa untuk saling menghormati, menghargai, menghormati, toleransi toleransi terhadap keberagaman itu sendiri. Karena sikap menghormati, sikap menghargai, toleransi itu adalah kunci persatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, siswa kelas 7, setelah tadi kita melihat gambar tadi ya, gambar pertama dan kedua tadi, mari kita lebih melanjutkan materi kita yang lebih detail lagi gitu ya. Kita awali, tadi saya sudah menyebutkan faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Apa sih yang menjadikan di Indonesia itu banyak keberagaman, baik itu sukunya, baik itu agamanya, rasnya, antar golongan. Apa yang menyebabkan hal itu? Faktor-faktor apa yang menyebabkan hal itu? Nah, itu yang pertama adalah karena letak strategis wilayah Indonesia. Jadi, Indonesia itu dikatakan memiliki letak strategis wilayah karena berada di antara dua samudra dan dua benua. Nah, samudra ini adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di benua Asia dan benua Australia. Nah, keadaan Indonesia yang berada strategis itu mudah dijangkau, bisa dapat dijangkau dengan mudah gitu. Nah, ini menguntungkan wilayah Indonesia sendiri karena
menjadi jalur perdagangan internasional ya. Jadi letaknya Indonesia yang strategis ini menguntungkan bagi negara kita karena wilayah kita itu dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Aku menjelas benar karena Indonesia itu terletak memiliki letak yang strategis ya antar benua dan menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, sebenarnya itu tuh akan lebih menguntungkan Indonesia atau malah membawa kurang baik gitu Bu, karena nanti dampak yang kurang baik karena nanti bakal ada budaya-budaya atau adat istiadat luar yang masuk ke situ. Iya. Terima kasih Bu Lili pertanyaannya ya. Mungkin itu pertanyaan mewakili dari anak-anak kelas 7 di rumah ya. Jadi begini anak-anak. Tadi Bu Anissa sudah mengatakan bahwa wilayah Indonesia itu dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Ya. Lalu lintas perdagangan ini tidak hanya membawa komunitas dagang saja, ya, namun juga berpengaruh pada kebudayaan mereka terhadap kebudayaan kita sendiri. Ya, tadi saya katakan kenapa keberagaman ada banyak sekali keberagaman. Faktor yang menyebabkan adalah letak strategis tadi. Jadi kalau kita lihat sejarah gitu ya, sejarah nenek moyang Indonesia ya itu berasal dari Cina. Ya, jadi tadi komoditas perdagangan dilalui. Jadi mereka kan kalau Indonesia, contohnya di Jakarta, itu kan pelabuhan. Jadi banyak orang singgah di situ, menetap di situ. Ya, akhirnya mereka yang singgah, yang menetap itu tidak hanya sekedar yang tadinya mau berdagang. Kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya gitu ya. Ya, itu perdagangan misalnya mereka datang ke sini tidak hanya sekedar untuk berdagang saja, tapi karena singgah dan menetap dalam jangka waktu yang lama, akhirnya mereka juga memperkenalkan kebudayaan mereka, agama mereka, bahkan terjadi akulturasi. Misalnya mereka orang asing yang datang ke negara kita, akhirnya kepada orang Indonesia sendiri bisa terjadi perkawinan, sehingga itu menjadikan akulturasi kebudayaan. Itulah kenapa saya katakan tadi bahwa Indonesia letaknya strategis. Letak strategis itu sendiri itu bisa menguntungkan bagi masyarakat kita untuk dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya ada agama yang beragam, ada kebudayaan yang beragam. Tuh. Nah, selain letak strategis wilayah Indonesia, faktor yang menyebabkan keberagaman itu adalah kondisi negara Indonesia. Negara Indonesia ini kondisinya adalah negara kepulauan ya anak-anak. Jadi negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik itu terpisah-pisah. Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Nah, kondisi ini menyebabkan hubungan antara masyarakat itu menjadi berbeda-beda karena setiap kepulauan akan mengembangkan kebudayaan masing-masing. Jadi karena ini negara kita kan kepulauan nih, terpisah ya dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Tidak seperti kita kalau dijadikan satu, anak-anak itu kalau satu kelas dijadikan satu, dikasih tugas karena berdekatan, mungkin saling bisa contek gitu ya. Langsung contek, akhirnya sama jawabannya. Nah, ini karena kepulauan kita itu terpisah-pisah ya, satu dengan lainnya, bahkan terpisah itu oleh laut. Jadi kan nggak mungkin nyontek pulau satu dengan pulau yang lain. Mereka mengembangkan kebudayaan mereka sendiri, apa yang mereka miliki itu benar-benar hasil dari
mereka sendiri, jadi tidak saling. Itulah yang menyebabkan seperti pakaian adat tadi, kan tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tidak sama karena tidak menyontek tadi, karena tidak saling lirik-melirik tadi. Tarian juga seperti itu kan, tarian juga seperti daerah satu dengan daerah lain memiliki tarian yang berbeda dengan gerakan yang berbeda, ya, karena tidak saling melirik tadi kan, jadi mengembangkan kebudayaannya sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan adanya keberagaman. Jadi karena kondisi negara kita yang memang kepulauan, terpisah satu dengan yang lain. Selain kondisi negara kita kepulauan, faktor yang menyebabkan keberagaman itu yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Alam di Indonesia itu kondisinya berbeda. Nah, ini juga menyebabkan adanya keragaman budaya di Indonesia. Perbedaan pola kegiatan ekonomi. Jadi kan kalau kita lihat alamnya di Indonesia itu ada yang berada di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Nah, ini juga menyebabkan keberagaman dalam hal ini adalah profesi, mata pencaharian. Ya, mereka yang tinggal di pesisir, di pantai, di laut, otomatis profesinya adalah nelayan. Ya, karena yang dilihat adalah laut, sumber alamnya yaitu ya mereka akan berfungsi sebagai nelayan. Sedangkan mereka yang tinggal di dataran tinggi, pegunungan, ya mereka profesinya adalah petani, mata pencahariannya adalah petani. Nah, ini yang menjadikan keberagaman juga di masyarakat Indonesia. Selain kondisi kepulauan tadi, juga kondisi alam gitu. Nah, ada lagi yaitu keberagaman yang menyebabkan faktor keberagaman, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi itu mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas itu juga akan menyebabkan keberagaman di masyarakat Indonesia. Jadi perbedaan keberagaman itu juga dipengaruhi oleh faktor dari transportasi dan komunikasi. Ini sebenarnya nanti berhubungan dengan faktor yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini seperti ini. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi kondisi negara kita yang tadi kepulauan terpisah-pisah, ya. Contohnya begini, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu bisa dikatakan masyarakatnya sangat mudah untuk menerima perubahan. Kenapa? Karena sarana dan transportasinya itu mudah, ya. Beda dengan pulau-pulau yang masih sangat sulit dijangkau oleh transportasi dan komunikasi. Jadi untuk misalnya contoh masyarakat Jawa yang berada di Pulau Jawa, apa sih sekarang yang tidak ada transportasi yang ada di Pulau Jawa? Ya sudah lengkap sekali. Bis ada, transportasi udara, pesawat ada, transportasi laut, kapal ada. Jadi terus untuk komunikasi semuanya, televisi dapat dijangkau, radio, bahkan yang sekarang ini internet, ya itu sudah masuk semuanya, ya. Bahkan anak-anak juga sudah bisa mengakses internet, ya. Nah, ini kan ini juga berpengaruh terhadap keberagaman. Akhirnya di Pulau Jawa ini ya rata-rata mereka sudah bisa mengembangkan kebudayaan mereka. Lain halnya yang ada di pedalaman. Nah, yang masyarakat pedalaman itu mereka masih sangat kental dengan kebudayaan yang mereka miliki. Jadi karena ya yang pedalaman kan untuk transportasinya mungkin sulit, kemudian komunikasi yang berada di pedalaman belum ada internet, belum ada televisi. Contoh kita lihat itu misalnya di Papua sendiri itu yang masih pedalaman masih banyak itu. Mereka kalau kita lihat itu masih pakai
pakaian adat yang benar-benar pakaian adat yang koteka itu ya. Ya kalau kita lihat tuh apa ya nggak kedinginan gitu. Sementara kita aja untuk pakaian sudah macam-macam ya, sudah terpengaruh sudah macam-macam karena ini keberagaman ini yang menyebabkan keberagaman bahwa sarana dan transportasi ini juga menyebabkan adanya keberagaman di masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, tadi yang saya katakan bahwa pengaruh asing itu datang ke Indonesia seperti bangsa India, Cina, Arab, bangsa Eropa, mereka datang dengan kebudayaan mereka yang beraneka ragam, itu menjadikan masyarakat kita itu juga beragam. Demikian. Bentar Bu, mau tanya nih. Ya. Kan tadi ada yang keadaan transportasi dan komunikasi mempengaruhi suatu budaya ya, keberagaman baru gitu ya. Betul. Nah, berarti belajar secara daring seperti ini juga membentuk keberagaman baru lagi kan atau bagaimana? Iya, pembelajaran jarak jauh atau daring ini kalau dikatakan menjadikan keberagaman budaya baru, pasti kan ini menjadi suatu ya budaya baru gitu bagi pendidikan. Kalau betul. Akhirnya kan jadi variatif begitu ya Bapak Ibu, inovasi mengembangkan kreativitas sendiri betul sekali. Membentuk untuk karakter siswa mau belajar di rumah dengan tugas-tugasnya, ya itu bisa dimasukkan seperti itu ya. Jadi keberagaman karena belajar jarak jauh tadi secara daring itu tadi. Ya, keterbukaan terhadap sesuatu hal yang baru ya. Baiklah anak-anak, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang kan kita lanjutkan lagi. Tadi ada suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Tadi baru faktor keberagamannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sara itu tadi ya. Sekarang kita akan masuk kepada suku bangsa. Kita akan mempelajari tentang suku bangsa yang tersebar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Ya, suku bangsa nanti. Dulu tahu apa itu suku bangsa? Mungkin secara teori saya kurang ya Bu ya. Monggo Ibu. Iya, suku bangsa ya anak-anak. Suku bangsa itu kita juga biasa menyebutnya dengan etnis ya. Mungkin pernah mendengar istilah etnik bangsa. Apa sih? Sama sebenarnya suku bangsa dan etnik itu sama. Jadi ini adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya, yang merasa ada hal yang sama gitu ya. Jadi pengelompokan ini itu biasanya berdasarkan bisa garis keturunan yang dianggap sama karena garis keturunannya juga sama. Kemudian identitas suku ini juga dilihat dari kesamaan budaya. Oh, budayanya sama. Oh, kok dia pakai pakaian kebaya, berarti dia suku Jawa gitu kan ya. Identitasnya itu bisa dilihat dari kesamaan pakaiannya, kemudian budayanya tadi, kemudian bahasa. Karena kita tahu bahwa di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Daerah satu dengan daerah lain itu bahasanya beda-beda ya dulu ya. Jangankan suku bangsa Jawa pasti bahasanya Jawa, Sunda bahasanya Sunda, ya suku Bali bahasanya Bali. Jawa saja kalau kita lihat itu aja Jawanya berbeda-beda ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah saja mungkin bahasanya sama, tapi logatnya juga lain-lain. Itulah keberagaman yang kita miliki itu istimewanya dibandingkan negara lain. Kalau negara bahasa Inggris ya sudah itu bahasa Inggris kan. Kalau kita ada bahasa, tapi perbedaan ini tuh bisa kita satukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun kita masuk ke daerah satu dengan ke daerah lain memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah,
Tadi yang saya katakan bahwa suku bangsa itu mengelompokkan golongan yang mengelompokkan pada sesamanya. Itu bisa dilihat dari agamanya, bahasanya, kesamaan budayanya. Itu yang dimaksud dengan suku bangsa. Ya. Atau bahkan mungkin ciri-ciri biologis gitu. Karena bisa kalau ciri biologis ini sebenarnya juga hampir sama nanti dengan ras. Ya. Jadi kalau kita kan bisa membedakan ini orang Jawa ini. Yeah. Nah, ini nampak itu kelihatan gitu kan ya. Oh, ini orang Sunda ini. Oh, ini orang Papua gitu kan kelihatan dari ciri biologisnya gitu. Ya. Kemudian Bu Lulu bisa menyebutkan ada suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia, membantu saya? Kalau setahu saya di Indonesia itu ada suku Jawa, betul. Ada suku Sunda, iya. Suku Bali, suku Batak, dan suku Dayak. Iya, betul sekali Bu Lulu. Iya. Tapi sudah disebutkan dibantu sama Bu Lulu ya, ada suku-suku bangsa yang Indonesia. Ada tadi disebutkan suku Jawa, udah pasti, suku Sunda, kemudian suku Batak, suku Bali, ada juga suku Dayak. Nah, kita akan mengenal satu persatu dari suku bangsa Indonesia itu ya. Kita lebih mengenal suku bangsa kita. Nah, kita mulai dari suku Jawa dulu ya. Suku Jawa ini hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Bu. Ya, Bu Lulu datang ke Bali pasti ada suku Jawa yang ada tinggal di sana. Bu Lulu pergi ke Kalimantan juga ada orang Jawa di sana. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa suku Jawa itu suku yang paling menyebar di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh wilayah ini, dan suku Jawa ini terbesar ya. Nah, suku Jawa ini itu dibagi lagi menjadi beberapa sub-suku ya. Dibagi lagi menjadi beberapa sub-suku. Ada yang disebut dengan suku Osing, Samin, Bawean, Naga, Tengger, yang semua suku-suku itu tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, mayoritas masyarakat suku Jawa ini beragama Islam. Ya, kebanyakan kalau untuk suku Jawa itu beragama Islam. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu juga ada. Tapi mayoritas bagian besar itu mereka penganut Islam ya. Dan kemudian untuk suku Jawa yang bisa kita lihat kebudayaannya itu ada wayang, batik ya, itu. Kemudian suku Sunda, berikutnya adalah suku Sunda. Suku Sunda ini meliputi wilayah Jawa Barat ya. Kebanyakan suku Sunda ini tinggal di Jawa Barat. Jawa Barat ada, Banten juga ada, Jakarta juga ada. Prosentase untuk suku Sunda ini sedikit ya dibandingkan dengan suku Jawa. Kalau kita prosentasekan itu cuma 15% ya. Dan mayoritas juga untuk suku Sunda ini memeluk agama Islam. Kemudian ada lagi suku Bali ya. Suku Bali. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang suku Bali, mungkin Bu Lulu bisa mendeskripsikan tentang suku Bali yang belum tahu tuh Bali itu seperti apa, suku Bali itu seperti apa? Kalau saya lihat di Bali ya Bu ya, iya. Itu tuh mayoritas mereka masyarakatnya menganut agama Hindu. Iya, betul sekali. Banyak sekali kebudayaan yang ada di sana dan tradisi-tradisi yang masih kental banget. Iya, betul sekali. Keagamaan Hindunya. Iya. Jadi untuk suku Bali itu memang mayoritas mereka penganut agama Hindu. Nah, apakah tidak ada penganut agama yang ada? Tapi kalau kita presentasikan itu ya cuma 5%. Tapi kita bicara suku Bali ya. Yang benar-benar orang Bali, bukan ada Bu di sana yang Islam itu yang orang Jawa, yang suku Jawa yang menetap di Bali itu lain lagi ya. Kalau yang kita bicara suku Bali berarti kita bicara orang Balinya. Kalau orang Balinya asli, pribuminya itu mereka penganut agama Hindu.
Penganut agama lain ya kalau kita persentasakan itu hanya 5% saja. Nah, suku Bali ini juga dipecah lagi menjadi 2 suku, disebut Bali Aga dan Bali Majapahit. Ya, jadi anak-anak ada Bali Aga dan Bali Majapahit. Nah, yang Bali Aga itu menempati wilayah pegunungan, sementara yang Bali Majapahit itu menempati dataran rendah. Jadi yang mereka tinggal di pegunungan disebut Bali Aga, yang mereka tinggal di dataran rendah disebut Bali Bali Majapahit. Nah, itu kenapa Bu kok bisa disebut maksudnya jadi 2 kelompok itu? Ya, itu penyebutan dari namanya tokoh adat mereka saja. Mereka mengelompokkan diri, ini Bali Aga, ini Bali Majapahit gitu. Dan kalau kita bicara tentang Bali ya, tadi Bu Lulu menyebutkan masih kental sekali adat istiadatnya ya. Kalau kita lihat di Bali itu tarian yang terkenal di Bali, ya betul, tari kecak, tari barong, ya tari barong itu juga dari Bali. Kemudian yang perlu kalian ketahui di suku Bali ini, di sana ada upacara yang terkenal yang disebut dengan ngaben. Ya, dulu tahu ya ngaben? Iya, ngaben. Apa itu ngaben? Upacara, kalau sini upacara pemakaman. Iya. Tapi kalau itu kan? Ya, itu adalah upacara adat. Iya, ya. betul sekali. Upacara kematian untuk pembakaran mayat. Mereka mempercayai untuk mengembalikan roh orang yang meninggal tersebut. Jadi disebut dengan ngaben. Dan lagi yang perlu kalian ketahui di Bali itu ada sistem perairan pertaniannya yang sangat terkenal, namanya Subak. Ini saya garis bawahi ya, karena nanti biasanya di soal-soal itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang suku Bali itu ya. Ada sistem perairan yang terkenal di Bali namanya Subak itu. Terus upacara adat di Bali, upacara kematian ya, untuk mengembalikan roh itu disebut ngaben. Makanya saya garis bawahi ya. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk suku tadi yang belum apa ya Bu? Suku Batak. Suku Batak ya. Suku Batak. Suku Batak, untuk suku Batak itu mereka mayoritas mereka tinggal di, tahu dulu Batak, Sumatera. Ya, Sumatera, suku Batak itu Sumatera. Suku Batak ini mayoritas mereka beragama Kristen. Ya, beragama Kristen, sisanya beragama Islam. Ya. Kalau Batak itu yang terkenal adalah tariannya dulu tahu nggak yang terkenal? Ada tari tortor. Dan pakaian adatnya tahu dulu? Ulos, ya, kain ulos itu loh ya, yang tenun itu. Nah, itu kan. Kemudian kalau kita bicara tentang suku Batak itu ya tadi saya garis besar ya, mayoritas mereka beragama Kristen. Kemudian tari yang terkenal itu disebut dengan tortor. Pakaian adatnya itu menggunakan kain ulos, ya, itu suku Batak. Kemudian suku Dayak. Ya, suku Dayak ini ada di Kalimantan, tersebar di Kalimantan. Untuk suku Dayak ini juga terpisah menjadi beberapa suku. Ada Apokayan, Oddanum Ngaju, Iban, Klemantan, itu suku Dayak. Nanti anak-anak di kelas 7 bisa sambil literasi buka buku lagi yang tadi Bu Alisa sebutkan, itu ada di buku PPKN kalian semuanya. Nah, untuk suku Dayak ini mereka agamanya campuran. Ya, agama campuran dari agama Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi itu kombinasi gitu ya, kombinasi dari Islam, Hindu, dan Buddha. Itu agama mereka itu disebut dengan agama Hindu. Ya, agama kan ya kepercayaan ya. Jadi ada unsur Islamnya, ada unsur Hindunya, ada unsur Buddhanya. Berarti mereka itu masih kepercayaan nenek moyang gitu. Iya, betul. Ya, itu mereka menyebutnya dengan Hindu. Kalau sekarang disebut dengan Kaharingan gitu. Ya, itu suku Dayak.
Nah, itu tadi tentang keberagaman suku. Sekarang kita akan pindah kan suku. Ya, kemudian syarat tadi kan suku. Sekarang yang apa tadi dulu? Agama, ya agama dan kepercayaan. Nah, bicara tentang keberagaman agama di Indonesia, anak-anak pasti tahu beberapa agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dulu bisa bantu saya untuk menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia? Kalau yang agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh Indonesia itu ada pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, betul sekali dulu. Itu sudah disebutkan dulu ya, dan itu tepat sekali anak-anak. Jadi keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konghucu ini yang paling terbaru, baru diakui oleh Indonesia itu tahun 2000. Resminya sebenarnya sudah ada sejak lama, namun pemerintah secara resmi mengakui agama Konghucu ini baru di tahun 2000. Ya. Kita kupas satu-satu ya tentang agama ini, keberagaman agama, mulai dari agama Islam dulu. Agama Islam yang perlu kalian ketahui, dan pasti karena kita juga mayoritas beragama Islam pasti tahu ya, dari mulai kitab sucinya dulu. Kitab sucinya adalah Islam, Al-Quran, kemudian hari raya keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, ya betul, itu tentang agama Islam. Kemudian tempat ibadahnya, masjid, ya anak-anak pasti tahu semuanya itu ya. Kemudian agama Kristen dan Katolik itu hampir sama ya dulu. Yang membedakan itu cuma kitab sucinya, ya. Kristen itu kitab sucinya, kalau yang Kristen adalah Injil. Nah, sedangkan untuk yang Katolik adalah Alkitab. Kalau untuk perayaan keagamaannya sama, disebut Natal dan Paskah. Ya. Kalau hari raya keagamaan mungkin anak-anak banyak yang hafal ya, karena mesti tanggal merah itu. Ya. Semua hari raya keagamaan kan itu tanggal merah itu ya. Ya, jadi tidak asing bagi anak-anak itu ya. Jadi ada Natal, ada Paskah itu untuk Kristen dan Katolik, dan tempat ibadahnya disebut dengan gereja, ya itu untuk Kristen dan Katolik. Kemudian kita beralih ke agama Hindu. Nah, agama Hindu yang tadi mayoritas masyarakat Bali ya, penduduk Bali itu Hindu. Itu tempat ibadahnya disebut pura, ya. Kita kalau pergi ke Bali itu yang salah satu tempat wisatanya yang kita lihat kan pura ya, banyak pura itu ya, pura. Kemudian untuk kitabnya itu bernama Weda, kitab Weda, dan hari besar keagamaan umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, ya itu juga ini pasti libur nasional ya. Jadi hari raya ini bagi anak-anak mungkin tidak asing lagi. Terus ada lagi yaitu umat Buddha, ya Buddha. Ini bisa bantu saya, Buddha itu yang tempat ibadahnya ya. Agama Buddha itu wihara ya Bu ya? Ya, wihara, betul. Kemudian sucinya Tripitaka. Ya. Adapun hari besarnya itu Waisak. Ya, Waisak ya. Ya, betul sekali. Makasih Bu Lulu. Kemudian ada satu lagi yaitu Konghucu, yang tadi saya katakan bahwa agama Konghucu ini sebenarnya dari dulu itu sudah ada sejak lama. Namun pemerintah itu baru mengakui resmi itu di tahun 2000. Agama Konghucu ini banyak penganutnya adalah etnis ya Cina, ya etnis Cina. Nah, ini kitab sucinya disebut dengan Wujing ya. Ya bahasanya kayak bahasa Cina. Konghucu itu kan Cina ya. Ya, tempat ibadahnya itu disebut dengan kelenteng. Ya. Nanti kalau kalian kelenteng itu yang seperti apa ya, di buku PKN atau browsing internet pasti ada itu ya. Ya, ada kelenteng itu ya. Sekarang malah jadi tempat wisata ya, tempat spot buat area selfie. Kemudian hari besar agama
Konghucu itu adalah Cap Gumeh dan Tahun Baru Imlek. Cap Gumeh itu yang biasanya nanti ada tarian-tarian barongsai itu ya, kemudian ya bagi-bagi angpau, tahu kebudayaannya ya. Kemudian ada Tahun Baru Imlek, itu tadi tentang keberagaman agama. Masih ada lagi berarti apa kita dulu? Sara, berarti selanjutnya ras. Ras ya, dulu tahu ras itu apa? Tadi saya di awal tadi mengatakan tentang ciri kesamaan pada ciri biologis gitu kan ya. Ras ini adalah mengkategorikan dalam antropologi fisik. Jadi ciri fisik mengelompokkan orang itu berdasarkan ciri fisiknya yang sama. Ciri fisik itu bisa warna kulitnya, kemudian bentuk tubuhnya, itu. Ya, rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, itu ras. Jadi kalau kalian sering mendengar rasisme gitu kan, ya berarti kalau misalnya kalian mohon maaf misalnya mengatai temannya, oh si keriting gitu kan, oh si pesek, itu sudah rasisme itu. Ya. Jadi nggak boleh itu, hal seperti itu kan tidak boleh. Itu namanya sudah rasisme karena menyebutkan ciri fisik seseorang itu sudah menyebutkan ras gitu ya. Nah, ada beberapa ras yang ada di Indonesia, nanti Bu Lulu bisa mengetahuinya ya. Ada ras Asiatik Mongoloid. Ini tersebar di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur. Nah, untuk ras Asiatik Mongoloid ini memiliki ciri-ciri wajahnya oval, matanya sipit, bola mata ya. Kalau mata kan sama semua. Bola matanya itu berwarna coklat. Kemudian untuk kulitnya putih. Ada gambaran dong dulu. Kira-kira yang memiliki ras Asiatik, kita masuk nggak ini ke ras Asiatik Mongoloid? Tidak ya? Tidak. Mata kita mata kita kan nggak sipit ya. Kulit kita juga, kulit saya nggak dianggap putih tuh ya, sama mata. Ras Asiatik Mongoloid itu ya penduduk etnis Cina itu kan masuknya di ras Asiatik Mongoloid ya, karena etnis Cina kan juga ada yang di Indonesia. Masuk itu kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya sipit ya, itu Asiatik Mongoloid. Kemudian ras yang kedua yaitu Malayan Mongoloid. Ini terbesar yang ditemukan di Indonesia. Malayan Mongoloid ini memiliki ciri-ciri bola matanya hitam, kemudian hidung dan bibir tebal, warna kulit itu sawo matang. Kita ya berarti Bu. Kemudian tinggi badannya rata-rata 150 sampai 165 cm. Rambut kita hitam, ada yang hitam, ada yang lurus, ada yang berubah. Itu Malayan Mongoloid. Jadi kita itu termasuk di ras Malayan Mongoloid ya. Untuk tinggi tadi disebutkan tinggi kan rata-rata 150 sampai 165. Kita nggak tinggi-tinggi banget ya. Masih kalah dengan ras yang lain. Kaukasoid itu 180 sampai 200 cm. Ya, itu kan golongan Eropa itu. Ya. Jadi kalau kalian bertanya, kita masuk ras mana Bu? Kita masuk ras Malayan Mongoloid dengan ciri-ciri yang tersebut tadi ya. Kemudian masih ada lagi yaitu ras Melanesoid ya. Melanesoid ini termasuk golongan yang tersebar di penduduk Pulau Papua. Nah, kalau kita bicara orang Papua, kalau kita bicara ciri-ciri langsung ada gambarannya ya. Ya, mereka badannya tegap, bibir agak tebal, kemudian kulitnya hitam, betul, rambutnya hitam dan keriting ya, bisa disebut keriting. Kemudian hidung lebar dan cenderung pesek. Kalau untuk tinggi, orang Papua itu rata-rata itu lebih tinggi dibandingkan kita. Mereka rata-rata 160 sampai dengan 170 cm. Nah, nanti kalau ada yang bilang, Bu Anissa tadi bilangnya kita ras Malayan Mongoloid, tinggi badannya rata-rata 150 sampai 160. Sekarang banyak loh yang 170. Sekarang banyak gizinya soalnya. Dan tadi ada akulturasi itu kadang ada perkawinan dengan dua negara dengan ras yang berbeda sehingga mengakibatkan tinggi badan anak-anak sekarang itu tinggi-tinggi. Tapi ini kita bicara secara umum globalnya, itu sebenarnya ras Malayan Mongoloid itu
tingginya rata-rata itu kan berarti mayoritas ya, kebanyakan 150 sampai 100. Ya ada yang tinggi tapi kan tidak semuanya gitu ya. Kemudian ada ras Kaukasoid yang tadi saya sebutkan. Ini golongan Eropa, orang-orang Eropa. Nah, ini kalau kita lihat ciri fisik itu nanti ini yang paling ini ya, dibandingkan ras yang lain itu kalau kita lihat ini yang paling ini ciri-cirinya adalah kulit berwarna putih, kemudian rambutnya pirang, bukan pirang-pirang ya. Rambut pirang di sini tuh maksudnya blonde coklat itu ya. Sekarang banyak buras, kita juga rambutnya pirang, dicat, ya, salon dicat sendiri gitu kan. Enggak, ini maksudnya rambut pirang, orang Eropa itu rambutnya banyak yang pirang, blonde itu ya, warna agak-agak coklat merah gitu ya. Kemudian hidungnya mancung. Kalau kita lihat kan orang-orang Eropa hidungnya mancung ya, tidak seperti kita ya. Kita juga mancung tapi ke dalam ya. Kemudian matanya berwarna biru ya, matanya berwarna biru, dagunya panjang. Nah, tadi saya sudah menyebutkan tinggi badannya rata-rata itu 180 sampai 200 cm. Iya. Kita tuh seberapanya sebahunya mungkin di bawahnya mereka. Iya. Itu untuk ras Kaukasoid. Kemudian yang terakhir ada ras Vedoid ya. Vedoid ini memiliki ciri hidung pesek, dahi cekung, kulit coklat cenderung terang, bentuk mulut besar, bibir tipis, badan rata-rata 153 sampai 158. Itu di bawahnya kita lagi. Ya. Iya, Bu. Kalau ras Vedoid itu bisa kita jumpai di Indonesia itu di daerah. Iya, kalau untuk ras Vedoid ini bisa kita jumpai di suku Sakai di Siak atau suku Kubu yang ada di Jambi. Atau Enggano di Bengkulu ya, itu suku yang benar-benar asli sana. Itu dari ciri-cirinya yang ada tadi ya. Nah, itu tadi tentang suku bangsa ya. Jadi anak-anakku kelas 7, ciri fisik manusia di Indonesia itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan fisik satu dengan yang lainnya, kita tidak boleh saling menghardik, mencerca. Tadi saya katakan yang disebut dengan rasisme tadi ya. Jadi perlu si pesek, si keriting gitu kan, si mancung gitu kan enak ya. Kalau si pesek gitu kan kayaknya menyakitkan. Ya, jadi kita harus tetap menghormati, menghargai dengan sesama ya, untuk mewujudkan sebuah persatuan. Nah, tadi sudah suku bangsa, sara kan, suku, agama, ras. Nah, yang terakhir apa ya? Tadi antar golongan. Ya, munculnya keberagaman antar golongan di dalam masyarakat itu akibat adanya sisi pandangan antar golongan yang berbeda-beda. Itu ya Bu ya. Bisa kita lihat seperti golongan anggota masyarakat itu dipandang terhormat karena mereka memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat itu dipandang rendah karena mereka memiliki status sosial yang rendah. Paham maksudnya Bu? Tidak bisa kita pungkiri di masyarakat kita itu kan masih ada pandangan seperti itu. Ya, itu bisa dilihat dari status sosial, itu bisa dilihat dari jabatan, profesi, bisa juga dari pendidikan. Iya, jadi kalau misalkan kita tahu di masyarakat kita, tadi yang katakan profesi atau jabatan, dari mulai kepala desa, kemudian camat, bupati, sampai yang lebih tinggi presiden gitu ya. Itu kan status sosialnya di masyarakat kita itu kan berbeda ya. Itu yang menyebabkan keberagaman itu seperti itu. Kalau dilihat dari jenjang pendidikan, ada jenjang pendidikan ini, tingkat pendidikan ini juga akan menjadikan profesi yang berbeda. Nelayan, dokter, insinyur. Nah, ini itu tidak bisa kita pungkiri bahwa di masyarakat kita masih mengenal hal seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan antar golongan ya. Namun meskipun keberagaman antar golongan itu ada di tengah-tengah masyarakat, kita tetap
harus bisa mengantisipasinya, bukan menjadikan itu sebagai perpecahan, disintegrasi bangsa, melainkan kita tetap harus bisa menghormati, menghargai, sehingga tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Nah, demikian tadi ya anak-anakku tentang keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, nanti setelah kalian menyimak video kali ini nanti, Bu Anissa harapkan nanti kalian tetap masuk ke website sekolah kita. Nanti akan ada tugas dari saya yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi nanti kalian harus melihat tugas itu di menu tugas ya, di menu tugas. Nanti saya akan cek satu persatu ya. Kalau ada yang tidak mengerjakan nanti dioyak-oyak ya Bu ya. Nanti dibantu ngoyak-ngoyak ya Bu ya. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini dari Bu Anissa, saya akhiri dulu pesan saya, kalian tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan ya. Kalau keluar ya pakai masker ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Bu Nurul. Terima kasih kepada Bu Anissa. Teman-teman semua udah mendengarkan banyak banget ilmu dari Bu Anissa. Nah, semoga ilmu tadi membuat wawasan kita semakin banyak ya, semakin luas dan bermanfaat bagi kita nanti dalam hidup bermasyarakat ya Bu ya pastinya. Nah, untuk teman-teman semua tetap semangat belajarnya walaupun secara daring dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dan Bu Anis undur diri. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.